waktu itu saya mau jemput anak saya yang lagi karantina di pantai di Anyer situ ya gitu. Ustazahnya tidak mengizinkan gitu. Kita pulang di situ sekitar 15 menit lah sampai di hotel ya gitu. Oke. Hotel itu nggak pakai lift dok gitu. Jadi pakai tangga. Kita dapatnya di lantai 3 gitu. Wah, itu lumayan buat orang tua ya. Iya. Nah di situ saya mendengar suara gemuruh gitu. Terus saya lihat itu gelombang yang tinggi sekali gitu, ombak. Akhirnya ketika kita turun baru kita tahu dok, kaca pecah, orang pergi meninggalkan kamar tanpa membawa barang apa-apa, ditinggal aja gitu. Ada stroller, ada tas-tas bagus-bagus. Apa yang terjadi? Saya bilang gitu kan gitu. Terus kata siapa petugas itu, Pak, di sini sering ya terjadi kayak gini. Saya sampai pertanyaannya tuh kayak orang yang nggak paham gitu. Bu, nggak pernah bu, katanya gitu. Ini ada security itu nyangkut di pohon katanya gitu. Oh gitu. Astagfirullah, saya bilang gitu. Terus dapat telepon dari anak saya yang tadi ini. Umi jemput dong ke sini katanya gitu kan. Jadi ilmu MR itu kalau kita ngotot deh, misalnya saya pengennya tetap di bawah, kita kena dok. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Sama seperti narasumber sebelumnya di Pejuang Keajaiban. Narasumber kali ini luar biasa. Kita ketemu seorang businesswoman, seorang health manager yang berbisnis ya, sebetulnya banyak ya bisnisnya beliau. Nanti kita tinggal tanya saja bisnisnya apa sebetulnya. Beliau adalah Mbak Dewi Riani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Oke, Mbak Dewi ini tadi saya spill sedikit health manager. Boleh diceritakan sedikit sebagai apa sebetulnya? Health manager itu konsultan kesehatan dan posisinya sebagai manajer saat ini gitu. Di salah satu perusahaan Korea Selatan yang bergerak di water purifier dan air purifier. Di Indonesia. Di Indonesia, cabangnya di Indonesia. Nah, dan pastinya CTMR. CTMR. Gitu luar biasa. Gitu. Ya, kita spill ya nanti sedikit di awal nih ya. Detailnya di belakang. Sebenarnya keajaiban apa sih yang Mbak Dewi ini rasakan? Yang paling ini aja deh, top of the top gitu ya. Pasti kalau CTMR banyak keajaiban dong gitu ya. Betul. Apa salah satunya? Keajaiban yang sangat saya rasakan ketika saya sudah mengenal ilmu magnet rezeki adalah kok saya mengerjakan apa saja itu bisa mudah gitu ya gitu. Mudah dan menyenangkan gitu. Jadi dikasih tawaran bisnis apa, ketika saya mencobanya, saya mau melakukannya, itu berjalan dengan menyenangkan. Nah itu yang luar biasa buat saya. Nggak pakai kayak zaman dulu itu rasanya kalau ngerjakan sesuatu itu ada pressure gitu ya, ada tekanan. Ini enggak gitu. Enjoy gitu ya. Nah ngomong-ngomong kenal sama rezeki ini kenapa sih dulu? Kan biasanya ada latar belakangnya nih. Saya nyari-nyari sesuatu gitu atau tiba-tiba lewat aja saya ikutan. Seperti apa kalau Mbak Dewi sendiri? Unik sebenarnya kenal magnet rezeki ini. Waktu itu ada yang ngasih buku itu tuh rahasia magnet rezeki. Terus saya bilang saya udah punya waktu itu yang dengan IPO gitu kan, magnet rezeki yang sebelumnya. Keajaiban rezeki waktu itu ya. Gitu. Terus saya bilang gini loh, memang dulu itu saya sering tidak positifnya gitu ya. Saya bilang gini, ini kok judulnya kayaknya duniawi banget gitu. Kok magnet rezeki gitu. Saya nggak begitu tertarik, saya bilang gitu. Bahkan ketika itu saya sedang ngaji ya dengan salah seorang guru ngaji saya namanya Liko lah ya gitu kan. Liko itu beliau memperkenalkan bahwa adiknya seorang trainer punya buku magnet rezeki. Saya bilang, buku yang ditawarin teman saya. Biasa, saya bilang gitu. Ternyata siapakah orang itu? Itu adalah kakaknya Pak Nasrullah. Kakaknya Pak Nas ternyata. Iya, jadi saya belum kenal tuh sama Pak Nasrullahnya gitu kan gitu. Setelah saya baca bukunya kok menarik ya. Terus saya ikutin telegramnya. Jadilah telegram itu yang menemani saya ke sana kemari ketika saya bertemu melakukan aktivitas bisnis saya gitu. Saya ulang lagi, di situ saya mulai jatuh cinta sama ilmunya. Dan saya bilang saya kepengen banget ikut camp waktu itu sama ketika ada camp ya saya ikutin. Di situ
baru ngelihat Pak Nasrullah masuk ke ruangan aja saya sudah menangis karena itu ilmu yang benar-benar merubah banyak hidup saya Ya, gitu ya, ya. ya. Karena saya sih ngaji dari SMA ya, bahkan saya guru ngaji dari SMA gitu. Oke. Saya senang melakukan aktivitas namanya liko, saya mengajar dari adik-adik kelas seperti itu. Tapi ketika ketemu sama ilmu MR ini, kok dikemasnya begitu simple, mudah, dan mengaplikasikannya juga asik gitu ya. Untuk gitu. semua orang, malah semua kalangan ya. Betul gitu. Jadi saya rasa ini luar biasa nih ilmu gitu. Oke, ketemulah Pak Nas itu. Sebenarnya sebelumnya sudah baca bukunya, sudah mengamalkan juga ya. Sudah Baru gitu. ketemu Pak Nas, makanya itu. Dan saya udah share itu telegramnya ke teman-teman gitu. Nah momentumnya adalah ketika camp itu ya tambah kuat lah saya. Tambah untuk kuat nih. Mbak Dewi, ada kejadian besar apa dalam hidup Mbak Dewi yang mungkin salah satunya ketika diriletkan dengan Money Rezeki, mungkin sebetulnya ini salah satu keajaiban saya yang saya alami dan sebagainya. Ada kejadian apa di kehidupan Mbak Dewi ini? Iya, pernah waktu itu peristiwanya tsunami yang di Banten. Oh, tsunami di Banten. Oke. Iya, tsunami di Banten itu waktu itu saya mau jemput anak saya yang lagi karantina di pantai di Anyer situ ya gitu. Kemudian di situ mestinya saya boleh jemput anak, minggu lalunya jadwalnya, tapi saya datang minggu berikutnya. Nah, qadarullah ustazahnya tidak mengizinkan gitu. Kemudian kata suami saya, biasanya kan kalau misalnya kita pekan kemarin nggak datang, pekan ini boleh dong gitu. Terus tetap nggak boleh, bolak-balik. Oh Hilya setor hafalan dulu deh, anak saya lagi menghafal Quran waktu itu. Hilya setor hafalan dulu deh sampai selesai. Tetap tidak boleh kata gitu. Itu jam 8. Terus kata saya bilang, ya kita kan sudah menitipkan anak ke pesantren, udah kita ikut aja aturannya, saya bilang gitu. Kata suami saya, enggak saya tungguin semalam apapun karena kita pengen berlibur bersama ya tanggal 22 Desember waktu itu. Nah, saya bilang udah merawat terumbu karang, saya bilang gitu ya, maksudnya menghormati ya gitu ya gitu, dengan ustazahnya. Kalau masa kita dalam tanda petik memaksa ya gitu. Akhirnya kita pulang di situ sekitar 15 menit lah sampai di hotel ya gitu. Nah hotel itu pun kami membawa ibu saya yang sudah sepuh ya. Harusnya hotel itu berada di lantai dasar di bawah gitu. Oh dapat kamarnya gitu di bawah harusnya. Nah hotel itu nggak pakai lift dok gitu. Jadi pakai tangga. Kita dapatnya di lantai 3 gitu. Wah itu lumayan buat orang tua ya. Iya, mau cari hotel yang lain kita sudah bayar gitu kan gitu. Terus nggak bisa kembali uang juga. Alhamdulillah ibu saya pun nerima aja, nggak apa-apa. Tapi nanti nggak usah turun naik, saya di atas aja kata ibu saya gitu. Nah sampai di lantai 3. Nah perjalanan pulang dari tempat anak saya karantina Al-Quran itu, kami datang. Kemudian langsung naik ke lantai 3. Nah di situ saya mendengar suara gemuruh gitu. Kata ibu saya, kita lagi bikin mie waktu itu. Kata ibu saya, itu hujan ya? Bentar-bentar saya lihat, saya bilang gitu. Bukan hujan. Terus bunyi apa? Terus saya lihat itu gelombang yang tinggi sekali gitu, ombak tinggi sekali. Saya ngelihat gini, tinggi sekali ya, saya bilang gitu. Terus itu saya di lantai 3 sampai kena dok. Di lantai 3 pun sampai kena waktu sampai itu? Sampai kena air itu. Sampai saya bilang gini, ini tadi tuh saya dapat lantai 3 apa lantai 1 ya? Saya bilang gitu. Kayak gitu kan gitu. Terus dengan cepatnya kayak gitu, terus saya lihat ke bawah, itu sudah berantakan gitu. Porak-poranda itu di bawah itu. Jadi saya lihat itu ada tempat orang berjualan juga sudah tidak ada, rata gitu kan, barang-barang pada bertaburan. Terus saya masuk ke dalam. Saya bilang sudah masuk ke dalam kamar, enggak, tapi ombaknya kok tinggi banget ya, saya bilang gitu. Tapi cantik sih, saya bilang gitu. Saya bisa lihat ombak. Gitu, Cuma pernah tersirat. Saya kan pernah lihat film yang Aceh itu ya, tsunami kayak gitu kan. Tapi kok mirip ya kayak tsunami. Disiplin kata, saya bilang gitu. Bukan, itu bukan tsunami, saya bilang gitu. Nah, saat itu air ternyata nggak nyala dok, nggak keluar air gitu. Air ini, air hotel itu air ya? Di hotel. Ketika anak saya pengen ke toilet,
Umi airnya kok nggak keluar ya, kata gitu. Ini kayaknya gara-gara ombaknya begitu tinggi bisa jadi pompanya kena kali, saya bilang Oke. gitu. Coba lihat Faris, tanya sama petugas hotelnya gitu. Anak saya yang pertama turun, terus nggak lama dia naik dengan wajah yang sangat pucat kan. Umi, di bawah itu banyak berserakan katanya gitu. Mobil pada bergeser-geser bertabrakan kayak katanya gitu. Dan katanya tsunami itu Umi, katanya gitu. Tsunami, saya bilang gitu. Lalu dia sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Terus saya bilang gini, kita dapat telepon dari anak saya yang tadi ini, Umi aman nggak? Aman apa nak? Anaknya gitu. yang mana nih? Anak yang tadi saya mau jemput tadi nggak Oh, di bisa. karantina. Oh, yang di berarti karantina hotel itu maaf nih Mbak. Hotel itu tadi diperuntukkan setelah jemput mau berlibur bersama di sana. Betul. Tapi akhirnya nggak berhasil jemput. Nggak berhasil jemput. Ternyata telepon duluan. Ternyata telepon duluan. Bukannya itu lebih dekat ke Tanjung Lesung gitu ya? Iya, daerah pokoknya jajaran itulah. Dan selamat. Anak saya selamat. Telepon duluan malah. Telepon dia mengkhawatirkan saya karena pulang dari tempat karantinanya. Oke. Umi selamat. Selamat apa nak? Gitu kan. Ini ada tsunami Umi, katanya gitu. Terus saya bilang, terus Ila gimana? Umi jemput dong ke sini, katanya gitu kan. Oh, saya akhirnya ketika kita turun baru kita tahu Dok, kaca pecah, orang pergi meninggalkan kamar tanpa membawa barang apa-apa, ditinggal aja gitu, ada stroller, ada tas-tas bagus-bagus. Apa yang terjadi? Saya bilang gitu kan gitu. Terus kata siapa petugas itu, Pak, di sini sering ya terjadi kayak gini. Saya sampai pertanyaannya tuh kayak orang yang nggak paham gitu. Bu, nggak pernah Bu, katanya gitu. Ini ada security itu nyangkut di pohon, katanya gitu. Oh gitu. Astagfirullah, saya bilang gitu. Jadi saya harus apa nih Pak ya? Di sini kan nggak ada air. Saya pindah aja kali ya, saya bilang gitu. Akhirnya kami memutuskan keluar Dok. Dan itu qadarullah mobil kami pun berada di belakang dinding yang alhamdulillah nggak kena. Masih aman berarti ya? Masih aman. Kalau mobil-mobilan yang kena itu udah nggak pada bisa jalan juga dan bergeser-geser Kalau punya Mbak tuh mentok mungkin bertuburukan. ya, kedorong tapi mentok gitu. Betul. Aman nggak kegesek-gesek. Aman nggak kegesek-gesek gitu. Nah setelah itu saya kan pengennya ketemu anak ya, karena akhirnya tuh para orang tua itu tahu kan kami lagi ada di sana. Bunda tolong dong liatin anak kami, anak kita dong Bunda liatin gitu kan gitu. Jadi dapat pesan tuh dari teman-teman. Kita nggak tahu kejadiannya gimana, tapi memang ternyata itu langsung viral di televisi ya. Yang gitu. lokasi itu, anaknya Mbak itu ya? Iya. Oh gitu. Jadi selamat semua satu. Apa disebutnya villa atau apa di sana? Villa. Oh, oke. Tapi mereka lihat katanya itu tsunami itu datang itu mereka lihat dan harus dievakuasi karena mungkin akan ada susulan seperti itu. Dan saya bilang saya jadi keluar hotel itu kalau mau ke tempat villa anak saya itu belok kiri. Nah saya bilang kita jemput dulu anak kita gitu. Tapi orang bilang Bu putus Bu karena di situ sudah udah terkena air dan banyak pohon tumbang katanya gitu. Terus saya bilang kalau gitu kita kemana dong? Enggak, saya pengen ke sana. Suami saya ini ya kekeh pengen lihat itu. Ya Allah Dok, itu kalau kita ada situ ya disitulah kita akan terkena dengan ininya gitu. Jadi mobil yang lewat di situ tersapu dan besar sekali soalnya waktu itu ya. Besar Korbannya sekali luar biasa gitu. juga. Nah terus akhirnya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri tidak bisa melewati jalan itu. Jadi nggak bisa sampai ke villa putrinya itu ya? Nggak bisa, putus Dok. Jadi kita balik, nah kita putar arah balik dan menuju jalur evakuasi yang ke atas bukit gitu, ke atas bukit. Akhirnya kita menuju ke atas bukit dan anak pun dievakuasi ke atas bukit. Ada yang nganter dan memang posisi pesantrennya itu memang di atas bukit, di atas bukit. Akhirnya kita diketemukan di pesantren itu sudah sedang libur ya. Jadi kita bermalam di pesantren itu bersama. Jadi artinya kita kepengen banget berlibur bersama. Ya diizinkan Allah ketemu juga diizinkan ya dalam kondisi yang berbeda. Dalam keadaan yang kondisi yang berbeda gitu. Masya Allah. Jadi ilmu MR itu
kalau kita ngotot deh, misalnya saya pengennya tetap di bawah, kita kena dok waktu itu. Oke, dan kebetulan Karena tadi kita terima. ya, biasanya kan di bawah lebih mahal ya. Betul. Nggak mau saya gitu. Nah itu. Biasanya gitu kalau Nah saya. itu. Terus bawa ibu lagi, Oh, lantai iya. 3 kakinya Wah, itu jalan udah. biasa aja, beliau sudah nggak muda. Tapi ibu saya bilang bisa naik, tapi saya nggak usah turun-turun ya gitu. Mbak Dewi ini memaknai kejadian itu dari perspektif MR tuh gimana sih? Apa saja sebetulnya yang mungkin bisa diambil pelajaran oleh siapapun yang, kalau istilah saya kena musibah, Iya. kalau saya TMR kena persoalan dan misalnya gitu. Kira-kira bagaimana memaknai kejadian itu dari perspektif MR? Setiap apapun yang terjadi itu kan diizinkan oleh Allah. Ketika diizinkan oleh Allah itu berarti izinnya Allah. Masa kita berani bilang nggak mau ya Allah gitu kan, gitu. Saya nggak mau itu gitu kan. Kita ikhtiar udah, Pak tolong dong saya dikasih kamar di bawah. Saya bilang gitu, nggak ada Bu, penuh. Ya sudah gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita bilangnya kalau di dalam ilmu MR tuh wow keren gitu kan gitu. Wow keren, dan kita bilang kalau ini alhamdulillah. Kalau kita tidak terima itu, kita mau misalnya berdebat sama si pemilik petugas hotelnya juga nggak dapet juga. Mendingan terima gitu kan gitu. Iya. Jadi wow keren, saya bilang gitu. Dan tidak menjalankan yang benar, yang salah itu saya. Yang benar Ustazah ya. Iya. Ustazah punya hak untuk menahan anak anaknya tidak gitu boleh kan, ketemu gitu ya. Ya udah saya salah, Ustazah benar karena memang beliau yang punya ininya. Iya, Walaupun kalau kalau zaman dulu ya dok, ini kan anak saya gitu kan. Dan biasanya bisa gitu kan gitu. Ya udah gitu. Ya, atau nunggu di sana kekeh gitu ya, nunggu sampai di sana, selesai. betul. Bisa jadi mungkin qadarullah berbeda gitu ya, bisa Betul, jadi gitu. Dok. Selamatkan gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali nih. Nah, kalau di dalam selama mengamalkan mana rezeki ini sebenarnya apa yang kemudian Mbak Dewi rasakan nih, selain tadi mau jalanin bisnis apa saja kayaknya mudah. Kemudian ternyata ada menurut saya musibah yang besar seperti itu ternyata diselamatkan dengan berbagai cara yang sebetulnya hak kita ternyata dipindahkan oleh Allah ke lantai yang lebih atas. Kira-kira apa saja yang dirasakan Mbak Dewi ini? Ya, saya senang bisnis ya dok. Oh, senang bisnis ya? Senang Oke. bisnis. Sebenarnya nggak senang sih gitu. Belum senang ketika dulu tuh kepepet namanya ya, bukan senang awalnya sih kepepet gitu. Jadi tahun 97 itu saya kepengen banget beliin anak saya buku. Saya kan kuliah di jurusan bahasa Inggris. Pengen parenting sendiri, pengen homeschooling bahkan gitu kan, pegang anak sendiri. Saya suka dengan ensiklopedia yang pakai bahasa Inggris ya, dulu namanya Wordbook gitu. Harganya 5 juta dok tahun 97. Nah saya pengen pengen punya buku itu, katanya jual 10 dapat 1 gitu. Terus saya bilang, tapi sebelumnya saya belajar jualan dengan jual kaos kaki, nggak laku dok gitu. Terus tapi karena kepengen, terus ada trainingnya gitu, trainingnya, saya ikutin trainingnya. Masya Allah kok bisa gitu kan gitu. 10 itu saya bisa gratis kan, berarti 5 juta kan ya gitu. Selesai lunas kepengen juga dong dapat uangnya yang 5 jutanya. Setelah dapat bukunya sebagai motivasi awal gitu ya, akhirnya ingin juga dapat gitu kan gitu. Nah itu akhirnya saya berjualan buku keterusan gitu. Jadi sendu senang duit juga, senang dengan bonus-bonus dan dengan komisinya seperti itu dari 97. Nah tapi dulu mungkin saya senang, cuman setiap melakukan itu ada semacam kok rasanya tekanan, ada rasa jualan itu kan nggak nyaman ya dok, malu kan gitu malu. Kan nawarin orang, ditolak itu gimana, ditolak itu gitu rasanya ya. Sakitnya tuh di sini, zaman dulu tuh ngomongnya gitu kan. Tapi ya lebih smooth dan lebih indah ketika saya punya ilmu MR ini gitu. Bahwa saya itu bukan jualan sebenarnya, saya ini membantu orang gitu kan, memberikan informasi yang dia perlu nih gitu kan, dia tuh perlu untuk mendapatkan informasi ini. Kalau nggak dari saya ya dari orang lain gitu kan. Mendingan saya kepengen dapetin
pahalanya ya gitu. Iya, iya, iya. Pahala ya juga nanti mungkin ada bonus, ada komisi dan lain sebagainya gitu. Oke, termasuk dinar dong ya? Jual dinar enggak? Atau siar kalau dinar ya? Iya. Siar dinar gitu. Nanti di link sosial medianya ada ya, Mbak Dewi ya? Ada? Kalau yang mau berminat silahkan ke link sosial medianya. Enggak. Kalau mau kontak ada ke kontak customer service-nya nanti di Siap. deskripsi. Oke, Mbak Dewi. Nah jadi berbagai bisnis dijalani lebih tenang. Lebih tenang. Nggak khawatir, nggak Betul. malu dan sebagainya. Seperti itu ya dampaknya Iya. luar biasa ya. Dan selalu achieve dok. Dan selalu Iya, chip. Wah itu selalu. penting banget itu. Yang namanya marketing Di sales tuh dinar, achievement tuh penting ya. Betul dok. Oke. Di Dinar juga pernah top 10 beberapa kali. Top 10, oh, ya, oke. wakil resmi. Heeh. Cuman memang saya memang tidak pandai untuk menjalankan berbagai macam. Jadi biasanya saya fokus. Oh fokus. Jadi Oke. ketika saya membeli satu fokus yang ini agak saya tinggalin. Iya, Jadi iya, Dinar iya. ini baru mau mulai lagi nih dok. Oke, gitu. jadi tidak tidak multitasking semua dikerjakan bareng ya. Ya, saya Ya justru mungkin itu karena fokus jadinya jadi capek ya jadi dok. capeknya masih Alhamdulillah. gampang cepet. Nah, Betul. putrinya akhirnya sudah hafiz sekarang atau kejadian tahun berapa waktu itu Bunda? Mbak Dewi? 2018. 2018 berarti Iya. sudah selesai dong. Hafiz 30 juz. Alhamdulillah tiga-tiganya anak saya. Tiga-tiganya hafiz malah wah, Quran. luar biasa sekali itu ya. Iya. Tiga-tiganya hafiz Quran 30 Iya dong. juz. Luar biasa. Oke. Jadi dulu itu suami nggak boleh nggak ngizinkan saya bekerja. Oke. Saya kan lulusan IKIP, suami Oh, saya dosen. Dosen guru gitu ya. Iya, suami dosen ASN di Sekolah Tinggi Penerbangan. Hmm. Terus saya pengen jadi guru, kata suami saya, enggak lah sama anak-anak aja Oke, gitu. oke. Terus saya bilang, tapi saya biasa aktif, ngapain dong ya? Saya bilang gitu. Ya karena saya pengen punya buku itu, dari situ juga parenting juga dok gitu. Saya cara marketing saya adalah saya bikin seminar tentang parenting. Ini loh saya punya alat bantunya buat mendidik anak gitu kan gitu. Ada Oke. buku yang bisa dibacakan gitu. Dan itu saya bilang sinergi juga ya dengan IKIP-nya saya. Iya, Saya lulusan jadi nggak IKIP. kemana-mana ya, tidak Ya. tiba-tiba jadi admin apa gitu ya, masih lain. Jadi diperbolehkan waktu itu. Diperbolehkan Oke. gitu. Jadi lama saya berbisnis di buku tuh dok ya gitu. Berbisnis di buku sampai ada yang bilang gini, ngajarin anak orang katanya dia gitu kan, anak Ya, sendiri lu kepegang sendiri. kok, Ya, kamu sering kayak sibuk gitu tuh. banget gitu kan, Betul, gitu kan betul. gitu. Terus tapi alhamdulillah anak saya justru memaknainya berbeda dok. Oke. Jadi anak saya melihat gini, karena saya juga berbisnisnya itu alhamdulillah ada prestasi ya gitu. Dapat hadiah, saya bawa piala, saya bawa piagam, Iya, saya iya, liatin iya. ke anak saya. Terutama anak yang nomor 2 dok, dia bilang gini, Umi menang terus sih katanya gitu. Amru juga mau ikut lomba-lomba katanya gitu. Termotivasi. Oke. Ikut lomba-lomba katanya gitu. Dan dipilihnya adalah lomba tahfiz Quran dok. Wah, gitu luar sering biasa ya. juara, dapat Iya. dapat hadiah ya, dapat umroh, dapat Iya. Oh, sampai seperti itu ya? Iya, Oke, dulu oke. dari Banten gitu. Jadi saya bilang berbisnis pun ternyata buat seorang ibu tetap menjalankan tugas utamanya sebagai al-ummadrasatun ula ya. Ibu adalah sekolah pertama buat anak gitu. Oke. Walaupun bekerja juga saya bekerja tidak untuk main-main gitu. Saya bekerja dengan serius gitu Oke. kan gitu. Jadi ya jadi contoh gitu. Jadi Iya. anak saya yang nomor 2 itu yang sekarang jadi imam gitu ya. Kalau oke. di Ramadan itu imam yang satu malam itu qiyamul lail 1 juz Satu tuh, juz, jadi gitu 30 kan. hari itu tamat 30 juz gitu ya. Tamat, Oh, gitu. oke. Luar biasa sekali. Jadi tadi saya highlight sedikit nih bahwa ternyata Pak guru bagi anak-anak itu tidak selalu harus mengajarkan materi pelajaran mendampingi terus ya. Iya. Contoh tadi achievement di bisnis itu kalau Bisa juga. disampaikan ke anak dengan baik dengan pas Betul. itu bisa jadi ini ya, contoh role model ya. memotivasi, iya. Motivasi. Oke. Walaupun bisa beda dong keinginannya bukan di bisnis nantinya. Betul, Dok. Tapi prestasinya di area yang lain termasuk tadi Iya. tahfidz ya. Tahfidz Oke. Quran itu. Oke. Luar biasa sekali. Nah, bisnis banyak berarti sudah beberapa kali bisnis ya. Iya, Dok. Bunda ya gitu. Nah, yang ingin saya tanya biasanya ke CTMR nih. Ya. Sebenarnya ada jurus andalan apa sih? Andalan itu dalam arti ini, kalau Panas bilang ya 10 jurus magnet rezeki itu ya sebetulnya sama gitu, penting, bisa yang mana saja. Tapi kalau Bunda yang biasa lakukan nih Mbak Dewi maksud saya, apa saja biasanya yang paling sering digunakan atau mungkin ke komunitasnya direkomendasikan seperti apa? Ya.
Saya senang banget pakai ilmu dunia kuantum. Dunia kuantum. Iya, dunia kuantum. Jadi membayangkan sesuatu itu sampai seolah-olah itu udah terjadi gitu. Oh gitu. Oke. Iya, dari perasaannya, dari pikirannya, perasaannya sampai spiritual sampai motivasinya itu seolah-olah itu sudah terjadi gitu. Dan itu memang terus menerus juga saya upgrade apa ya namanya ya, untuk praktek dalam ilmu di dunia kuantum itu Dok gitu. Dan memang saya biasa sebelum mengerjakan sesuatu beres dulu dengan dalam pikiran saya gitu kan. Melakukan satu bisnis saya akan believe gitu ya dengan produknya dulu gitu ya. Di dalam pikiran saya itu saya tidak ada ya kalau bilang ragu-ragu. Ini haram enggak ya? Ini riba enggak nih? Ini mudarat enggak ya barangnya gitu? Enggak ada itu, harus bersih gitu ya. Bersih dulu, selesai dulu dengan urusan di dalam diri sayanya gitu kan, tentang produknya, tentang company-nya, tentang sistemnya dan paling penting yaitu belief kepada Allah bahwa saya lakukan ini bukan untuk hasil Dok gitu. Tapi saya melakukan ini karena saya ingin disukai Allah gitu. Itu ya. Saya pengen bekerja bukan untuk hasil, saya bereskan itunya Dok. Karena rezeki itu orang tidak bekerja juga dapat rezeki. Orang diam-diam aja dapat rezeki. Dan orang mau kaya itu bukan orang yang rajin juga, karena banyak orang rajin juga belum kaya. Belum tentu kaya belum kan tentu ya. kaya. Bukan juga orang yang kuat, bukan orang yang pintar juga. Saya banyak teman juga profesor, kehidupan ekonominya juga masih belum biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa aja gitu. Jadi buat apa dong gitu kan? Kadang pernah ada orang bilang gini Dok, berarti kan saya berbisnis itu dari tahun 98 97 ya seusia anak saya. Berarti udah 28 tahun gitu kan. Terus masih aja sih sekarang bisnis orang mah passive income atau apa katanya gitu. Terus saya bilang gini, even pun saya punya passive income yang bentuknya misalnya dari kontrakan rumah atau apa gitu, saya tetap memilih bekerja selama Allah kasih kesehatan. Karena gitu. bukan hasilnya Karena bukan yang hasil. dicapai. Saya Jadi tujuan utama ya. Iya, saya kepengen itu gitu. Saya pengen wakuli malu gitu kan, wakuli bekerjalah kamu kan kata Allah gitu, beramallah gitu. Dan saya memilih jalurnya bisnis ya Dok gitu. Karena kalau saya bilang kalau saya nggak merekrut ya dalam tanda petik, saya direkrut. Dan kadang-kala saya direkrutnya untuk bisnis-bisnis yang tidak tepat gitu Dok gitu. Ya sekarang ini kan banyak ya Dok, ada money game, ada banyak banget betul, ya. Yang nah butuh Dinar adalah salah satu ikhtiar kita kan ya yang pengen dapat uang cepat, kelihatannya Dinar nggak cepat gitu, padahal Dinar berkah. Dinar itu udah jelas ya gitu kan, emas itu sunnah lah gitu kan, seperti itu Dok gitu. Jadi bukan untuk hasil tapi untuk dapat sukanya Allah gitu. Pokoknya bersihkan dulu niat kita, termasuk memahami barangnya, perusahaannya harus plong lah, intinya harus nggak ada pertanyaan lagi ya ketika mau jualan. Nah setelah itu gimana menerapkan tadi ilmu kuantum tadi di dalam bisnisnya? Ini bagus juga buat para sales nih, marketing katanya anggap saja sudah tercapai. Aduh nih bos saya ngasih target luar biasa naik 3 kali lipat tuh enggak gitu ya. Kalau kita sudah bersih, yakin dan udah nggak ada masalah dan produk, barang atau jasanya, tadi gimana mengkuantumkan target-target atau untuk kita achieve itu gimana? Contoh yang sekarang ada profesi yang saya jalani di Kowe ya, di sebagai health manager. Saya bergabung di Mei 2024 Dok gitu. Waktu bergabung itu saya dikasih form sama leader saya yang ngajak itu, Mbak Dewi jadi manajer ya katanya gitu. Mbak, saya baru bergabung, saya bilang gitu kan. Saya baru ke Kowe lagi nih, saya bilang gitu. Karena dulu saya pernah menjalankan Kowe juga Dok di tahun 2021, tapi hanya sebagai penjual aja gitu, sebagai health planner waktu itu, tidak memilih karirnya gitu. Nah ketika 2024 Mei itu saya langsung dikasih sebagai head manager. Head manager itu ngapain? Saya bilang gitu. Jadi di situ sudah saya bayangkan saya adalah seorang manajer Dok gitu. Jadi padahal baru masuk kan sebenarnya posisinya sebagai sales kan, head planner baru ini. Terus saya lakukan itu, manajer itu membina, manajer itu bikin meeting, manajer itu membimbing gitu gitu. Nah di situ dunia kuantum saya tuh udah beres gitu Dok. Saya bilang saya bayangkan sudah jadi manajer, bener 3 bulan ternyata jadi head manager Dok gitu. Ternyata seperti itu. Luar biasa. Jadi memang kalau kita ditunjuk untuk posisi tertentu ya
bukan pantaskan lagi, berpikirlah untuk bekerja di posisi itu ya. bertindaklah Bertindaklah gitu. Dan Oke. itu akhirnya nyambung ke jurus yang berikutnya, terumbu karang Terumbu gitu. karang. Pernah ada yang ngetes saya tuh apa dok, katanya gitu saya tuh orang kaya yang dermawan. Alamin saya bilang gitu kan. Ternyata juga nggak tahu kebiasaan dari kecil juga seneng traktir orang ya dok gitu. Jadi sering kalau punya uang apa tuh pengennya ini. Dan itu teman-teman kalau misalnya kita reuni, ini Dewi nih tukang bayarin kita di kantin nih gitu. Ini Dewi nih tukang ini gitu kan gitu dok gitu. Nah itu merawat terumbu karang itu ya jurus yang berikutnya yang saya suka gitu. Kalau saya punya persoalan, rezeki saya tuh sebenarnya ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Gitu. Jadi itu dulu. Jadi waktu itu saya ketika menjadi health planner baru pertama kali itu, kalau ada tim yang bergabung, saya pengennya dia duluan dapat komisi dok gitu. Bagaimana dia closing dulu gitu. Saya temenin deh kamu gitu kan. Sayanya padahal belum dok, gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa. Saya nolong orang. Saya cuma minta tolong sama Allah. Dan bener Allah hadirkan itu dari arah yang nggak diduga-duga dok gitu. Karena saya waktu itu justru 3 bulan itu sedang merawat terumbu karang, merawat ibu saya yang sedang tidak sehat dok. Gitu. Pernah sebulan dirawat di RS ya, di hospital gitu, di rumah sehat kita ya bilangnya gitu. Dia sampai sebulan, orang tuh heran nggak pernah datang ke kantor, tiba-tiba jarang gitu datang ke kantor, tiba-tiba muncul namanya sebagai health manager gitu ya. Orang kalau secara normal mungkin kok gitu sih, kok bisa gitu ya. Kok bisa Tapi sih ternyata gitu. ya terjadi. Karena saya bilang ini dihadirkan Allah, terumbu karang bukan halangan saya jadinya saya pengen punya target di bisnis saya terus nggak capai. Justru di sini nih surganya saya nih, saya bilang gitu. Sambil saya mandiin ibu, saya tetap membayangkan saya adalah seorang health manager gitu dong. Cuman ya ada yang harus saya rawat, ya itu dulu yang saya kedepankan. Karena tidak selalu dari pekerjaan kita rezeki itu ya. Dok. Bisa jadi tadi dengan merawat ibu, apalagi ya gitu ya, ibu sendiri gitu ya. Itu datang dari mana-mana. Betul dok. Kalau secara logika nggak mungkin katanya dok gitu. Tapi ilmu DMR Pak Nas ngajarin gitu. Kalau mau ajaib jangan pakai logika. Jadi dunia kuantum saya tuh ya udah health manager kalau Allah izinkan terjadi kok, dan saya sudah lakukan apa yang health manager biasa lakukan gitu kan. Saya udah dibilang Ica, saya udah ngerasain kayak jadi manajer. Hasilnya gimana juga saya nggak paksa Allah gitu ya. Saya pasrahkan sama Allah biar nggak kecewa ya dok gitu kan. Udah melakukan ini enggak kan, saya balikin lagi. Saya kerja itu bukan buat hasil gitu kan, buat dapat itu aja. Iya, hasil akan datang kalau kita sudah pantas ya. Sudah pantas, di hadapan di mata Allah gitu ya. Kalau belum pantas ya udah, tugas saya adalah memantaskan diri. Betul, lagi seperti gitu, itu. Nah, ada terumbu karang tadi, yang kedua terus apa lagi? Satu lagi deh Mbak. Disiplin kata dok. Oh penting itu ya? Iya. Karena tidak ada cara paling cepat merubah nasib selain merubah kata-kata kita. Gitu. Jadi ini saya praktekin dok kemarin itu waktu ibu saya juga lagi dirawat, beliau udah ngerasa saya mau pulang. Sekarang masih ada Mbak? Masih alhamdulillah itu masih saya rawat juga. Nah saya pengen pulang tapi kan dokter belum izinkan gitu kan dok gitu. Terus saya bilang gini sama ibu saya, mah kita doanya gini yuk mah. Alhamdulillah ya Allah saya sehat, alhamdulillah ya Allah saya boleh pulang. Padahal belum ya dok gitu kan. Alhamdulillah ya Allah saya boleh pulang gitu. Tahu-taunya besok saya ditelepon sama susternya, ibu udah nggak ada tindakan apa-apa, silakan pulang gitu. Walaupun sebelumnya secara medis masih belum boleh pulang. Iya. Dunia kuantum tuh jangan-jangan nanti. Dunia kuantum dok gitu. Jadi membayangkan seolah-olah udah terjadi, ya udah gitu aja gitu. Gitu ya. Itu kadang-kadang kalau ya mungkin bukan salah ya, tapi pendekatan berbeda dari mazhab atau point of view orang-orang yang berbeda. Kadang-kadang kalau doa itu tolong gitu atau saya ingin gitu, itu kan berarti agak berbeda ya. Iya dong. Kabulkanlah, ya udah anggap saya udah dikabul gitu ya. Anggap aja udah dikabul. Gitu. Jadi nggak gimana gitu loh dok, rasanya udah lepas gitu, plong. Gitu. Minimal plong ya, minimal perasaan kita sudah di area di mana kita tuh sudah dikabul. Iya dok. Itu kan akan membawa vibes, istilah anak sekarang vibes sendiri ya, betul. Gitu ya. Gitu. Apalagi sesuatu yang besar sekali gitu ya. Besar sekali, betul gitu. dok. Nah kalau di
Mbak Desi itu ada LOP, Iya. Mbak Dewi ini. Mm-mm. Ada nggak yang sedang Mbak Dewi LOP kan sekarang? Kalau boleh tahu. Gitu ya. LOP kan yang kalau dalam bisnis nih sedang menuju ke level berikutnya ya, sales manager gitu. Dan sales manager itu income minimum banget yang saya lihat. Kalau misalnya sekarang saya punya 5 head manager di bawah saya gitu kan. Misalnya punya 10 aja gitu, itu udah 100 juta dok per bulan gitu. Per bulan, oke. Iya, nah itu LOP dekat saya gitu. Oke, di bisnis ya, di keluarga. Di bisnis, di keluarga. Putra putri sudah hafiz semua nih ya. Udah hafiz, nomor 1 sudah menikah. Sudah menikah, oke. Nah LOP terdekat yang nomor 2 nih hafiz Quran nih gitu kan gitu. Sudah banyak yang minta gitu. Oke. Dia laki-laki sih dok gitu ya gitu. Tapi ya itu ini LOP terdekat saya pengen ya bukan pengennya, bukannya saya udah ya alhamdulillah banyak yang ingin sama anak saya dan dapat jodoh terbaiknya. Iya, gitu, ya, dapat jodoh terbaik walaupun cowok tetap kita inginnya ya. Iya dok. Jodoh yang terbaik untuk anak kita ya. Betul. Oke, kita aminkan semua ya. Amin ya rabbal Amin. Mbak Dewi ada komunitasnya? MR ini sebagai CTMR ada komunitas sendiri nggak yang alumni training yang Mbak Dewi lakukan dan sebagainya ada nggak? Jadi saya memang selama ini menjadi CTMR adalah untuk komunitas bisnis saya sendiri dok. Bisnis sendiri. Betul. Oke, berarti membernya komunitas bisnis ya? Iya. Customer mungkin ikutan juga. Customer juga ikutan. Oke. Jadi lebih mudah ternyata dok ketika kita punya istilahnya tuh punya posisi ya gitu. Terus kita mengajak itu mereka lebih karena mereka dia juga lihat walk the talk lah istilahnya gitu bahwa kita juga di bisnis juga memberikan contoh, juga punya prestasi. Jadi menyampaikan ilmu MR-nya lebih mudah dok gitu. Apalagi memang mudah dicerna juga ya. Mudah dicerna. Keseharian juga. Dan mereka ngelihatnya gini, jadi berhasilnya gara-gara pakai ilmu MR. Nah lebih lagi semangat jadi pengen gitu. Ya, gitu nah ya. jadi kepengen gitu. Jadi saya sering melakukan SMR itu justru untuk kalangan tersendiri gitu. Kalau teman-teman pakai publik gitu ya. Kalau saya masih dengan kalangan saya sendiri di komunitas bisnis-bisnis yang saya lakukan gitu. Kalau Mbak Dewi ada yang ajaib, udah pasti tadi berulang-ulang. Nanti komunitas bisnisnya ada yang ajaib juga sih? Iya dok gitu. Justru mereka gini, ya Allah saya bukan hanya dapat bisnis tapi saya juga dapatkan ilmu yang dunia akhirat buat keluarga gitu kan. Itu saya nggak bisa kebeli dan terbayar dengan misalnya tadi saya punya LOP 100 juta, sekian juta gitu. Justru testimoni yang dari saya ajak teman-teman berbisnis lalu kenal juga ilmu MR itu yang lebih membahagiakan gitu. Priceless. Mereka bisa mengatasi persoalan dengan suaminya kayak gitu. Karena memang ada juga dok di dalam tim saya itu trainer ya dari berbagai macam ini. Justru pas saya sharing tentang ilmu MR, kok saya dapat loh di sini gitu. Saya dapat loh bagaimana saya harus bersikap sama suami saya gitu kan. Ya kayak Panas kan sering ya kalau ada orang persoalan dengan suami istri. Ya misalnya dia lihat suaminya tuh kok nggak rajin mencari nafkah misalnya kan gitu. Itu dilihatnya kan banyak dok ya training yang lain saya dapat masukan dari teman-teman itu yang dibahas itu ya suaminya harusnya begini gitu kan gitu. Nah, gimana dia sendiri juga bingung suaminya kenapa begitu gitu kan. Tapi kalau di MR kan menerapkannya saya salah kamu benar. Kemudian pakai apa caranya gitu. Fungsinya suami buat apa kan gitu buat mencari nafkah nggak tepat gitu kan Pak suka bilangnya ya tepat. Fungsi suami itu adalah kita cari ridhonya, cari surga gitu kan. Kalau cari surga dipraktekkan kayak gitu diiyain dapatkan ridhonya, ternyata malah suaminya berubah dok gitu jadi baik gitu kan gitu. Saya butuh kamu tuh bukan butuh cari nafkah, itu urusan kamu, tanggung jawab sama Allah gitu kan. Tapi saya butuh kamu suka, ridho sama saya dapat surga nih, saya pengen gitu. Taunya suaminya berubah dok. Gitu. Jadi yang saya highlight tadi menarik banget nih ya, point of view-nya ya. Kalau ada keluarga gitu ya, suaminya mungkin nggak kerja dengan latar belakang apapun gitu ya.
justru istri tidak harus menuntut kamu kan harusnya kerja, kepala rumah tangga menghasilkan uang. Justru fungsinya suami bagi istri itu adalah untuk dapat ridhonya suami. Iya. Karena itu ultimate goals atau goals paling ujung dari seorang istri ya. Betul dong. Dengan seperti itu, dengan tidak nyuruh bekerja, tidak Ya. ngomelin, Ternyata dia malahan ternyata jadi berubah sendiri. berubah sendiri Oh, oke, gitu. luar biasa. Malah ya di luar sana banyak yang tidak bersama lagi gitu ya gara-gara Iya, ekonomi ya. betul. Ternyata bukan gitu sudut pandangnya. Ternyata bukan begitu. Dan biasanya ya dok, kalau misalnya orang yang memutuskan untuk misalnya berpisah gitu kan, ketika dia dalam kesendirian terus nanti menikah lagi, ketemu lagi loh dok kayak gitu. Oke. Pola itu bisa berulang karena nggak beres gitu kan, oke. karena kan tidak kembali kepada keaslian kefitrahan seorang perempuan itu sebenarnya menikah tuh buat apa Ya, gitu ya, kan ya, gitu. ya. Oke. Ya buat beribadah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu kan gitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Oke. Menikah itu kan ibadah paling panjang ya dok ya katanya gitu. Dan memang tidak bisa sama gitu kan ya, secara ini aja kita sudah berbeda gitu. Ya, ya, Tapi fungsinya dok yang paling penting gitu kan. Fungsi utamanya secara hakiki berarti Secara ya. hakiki Oke, gitu. gitu. Kalau itu diambil ya kata panas lagi nih guru saya, kita bisa dapatkan surga sebelum surga yang sesungguhnya Oke, gitu. minimal ketenangan. Tenang. Itu luar Terus biasa. yang kelihatan misalnya saya pun mempraktekkan terus ya dok, yang biarpun sampai sekarang Kita juga kan sama harus belajar suami. terus lah ya. Belajar terus dok, karena katanya si jin itu iblis ya gitu, iblis itu paling seneng ganggu suami istri gitu kan. Justru itu ya. Justru Oke. itu karena kalau dalam perkumpulannya mereka katanya kalau misalnya ada testimoni abis goda anak manusia gitu, biasa kamu apa? Saya godain suami istri berantem misalnya gitu kan, tidak akur Itu gitu kan. pencapaian yang paling Itu tinggi. kan keren gitu katanya gitu kan. Ya, menarik juga sih. Nah itu, jadi ya terus menerus harus diperbaharui keimanan Oke. itu gitu kan. Kesadaran itu pun saya sendiri pun walaupun judulnya CTMR, saya pernah diingatkan suami, CTMR itu ilmunya bukan seperti lagu dinyanyiin gitu kan gitu, oke. tapi dipraktekin gitu kan gitu. Iya. Jadi kalau udah lihat ketidaksesuaian misalnya sama suami, surgaku gitu, surgaku. Iya, Suami iya. juga ngeliat gitu. Kalau ngeliatin saya misalnya dia kan nggak nyaman misalnya ya mungkin saya masih cerewet ya kok nggak disiplin kata ya dok ya. Maksudnya apa, banyak komentar ya banyak gitu komentar dok, ya. banyak komentar gitu. Suami juga bilang, oh surgaku katanya gitu. Oke. Jadi merubah nasib dengan disiplin kata, kita Disiplin bilang kata. itu surga kita. Ya secepat itulah nasib kita berubah. Betul. Jadi sayang lagi gitu kan. Betul, Jadi betul. senang lagi. Jadi itu persoalan nggak ada apa-apanya lah gitu Iya. kan gitu, karena Karena manusia Alhamdulillah, pasti persoalan ada terus ya. betul. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu, mungkin Iya, gitu ya. Gitu. benar dong. Oke. Luar biasa. Apalagi tadi suami bagi seorang istri, istri bagi seorang suami itu kalau nggak salah satu dari segitiga keajaiban ya. Iya, Triangle of Miracle katanya. Triangle of Ada siapa Miracle. saja tuh yang lainnya tuh? Ada suami, kemudian tadi orang tua mungkin ya, Orang yang tua. bunda rewah sendiri nih. Iya. Saya jadi kangen nih, udah lama nggak pulang. Masya Allah. Gitu. Setahun. Gitu biasanya lebaran. Keluarga di mana dok? Di daerah di Majalengka saya. Masya kebetulan, Allah. ya. Gitu. Waduh. Dan anak tadi justru ya, anak salah satunya gitu, Anak, penting Dok. banget ya. Betul. Oke, luar biasa. Nih Mbak Dewi, saya menyampaikan komentar-komentar juga dari viewer kita atau dari mereka yang misalkan gini. Enak sih kalau sudah hadir di podcast ini karena sudah melewati persoalan-persoalan itu gitu ya. Tapi saya masih mengalami kok keajaiban belum sampai-sampai. Bukunya udah bolak-balik saya baca atau gini. Ternyata saya sudah punya bukunya, sudah saya baca kok belum ada keajaiban. Persoalan saya masih ada, hutang masih gitu ya dan sebagainya. Itu gimana bagi teman-teman yang masih mengalami itu, yang masih berjuang untuk mendapatkan mungkin keajaibannya? Ya, mungkin babnya bab syukur kayaknya Bab syukur. ya dok ya gitu ya. Ya, Bab ya. syukur karena keajaiban itu datang kepada siapa yang percaya dok gitu. Kalau dia percaya itu akan terjadi keajaiban, insya Allah terjadi. Nah, kenapa dia nggak ajaib-ajaib? Dia nggak percaya. Dia nggak percaya akan apa yang diinginkannya itu akan terjadi gitu. Oke. Berarti orang kan seringnya cari jalan keluar. Padahal yang penting itu jalan ke dalam. Ke dalam. Iya gitu, yang Gitu di ya. dalam itu diberesin Itu. gitu kan Oh, gitu. iya, Balik iya, lagi iya. ke dunia kuantum gitu. Ketika membayangkan sesuatu mungkin terlalu tinggi. Kayak misalnya gini, orang kepengen dapat income
100 juta, tapi dia memang nggak pernah ngeliat duit 100 juta, bahkan duit 10 juta mungkin belum pernah misalnya Iya, gitu. iya. How come gitu kan? Gimana bisa? Jadi positive thinking, positive feelingnya itu feelnya nggak dapet dok gitu. Oke. Jadi boleh sih kita minta langsung sama Allah mau yang berapa gitu, tapi benar nggak bisa kebayang gitu kan gitu. Oke. Kalau misalnya sama orang kaya masih minder, ragu, takut gitu, mau kaya gimana gitu Iya kan betul, gitu. belum siap kaya. Iya, kalau ngeliatin orang kaya, oh orang kaya sombong. Nah iya, bagaimana iya. mau jadi kaya kalau Betul. udah bilang orang kaya sombong, berarti orang kaya nggak baik dong kan gitu kan gitu. Makanya kalau dia ditakdirkan kaya belum tentu jadi orang baik juga nantinya. Pemikirannya udah gitu Kan soalnya ya. pemikirannya seperti itu Oke. gitu. Iya, Jadi iya. membayangkannya itu sampai dapat feel-nya, insya Allah keajaiban terjadi lah gitu kan dok gitu. Oke. Doa kita kan dikabul tidak hanya yang percis kita minta kan, mungkin area lain ya gitu ya. Betul. Bisa diganti dengan yang lebih baik malah. Iya. Justru itu tidak kita rasakan gitu. Iya dok. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau ibarat kertas putih gitu dok, kalau kita kasih titik gitu Iya, kan iya. gitu, kita tanya sama orang, ini gambar apa gitu kan? Titik katanya titik gitu hitam kan. misalkan Titik gitu hitam ya, yang kan kelihatan gitu. itu, betul. Kelihatan itu. Padahal dia nggak lihat yang putihnya itu banyak kan gitu kan iya, gitu. Iya, betul. Nah itu juga bisa. Kok aku nggak ajaib ya Allah, kemana sih gitu kan rasa syukur kita sama Allah gitu Iya, kan. iya. Padahal kita dikasih nafas saja itu sudah ajaib kan dok gitu. Kita ingat kan COVID kayak apa, oksigen semahal apa Iya, gitu, iya. tidak murah gitu kan. Nah untuk mensyukuri nafas aja kalau kita mampu itu kan kata Allah, jika engkau bersyukur akan aku tambah nikmatnya gitu. Kalau yang ada aja nggak sanggup disyukurin, gimana mau dikasih lagi sama Allah Iya, gitu iya, kan iya, gitu. iya, betul. Jadi mungkin kalau saya sih melihat itu bab syukur ya dok gitu. Bab syukur ya. Iya, Oke. akan datang keajaiban itu bab syukur dan bab memang percaya Allah akan kasih kayak Iya, gitu. iya. Kalau berkaca dari pengalaman Mbak Dewi tadi, ternyata hasil itu hak prerogatifnya Allah ya. Iya. Kita tuh usahanya tadi ya, Usaha. untuk dapat ridhonya betul ya. Betul. Oke, luar biasa nih, bisa banyak banget dapat di sini kita ya. Kebetulan komunitas beliau kan komunitas bisnis ya, mungkin bisnisnya. Jadi nanti kita bisa belajar nih ya, terutama tadi sales nih, saya juga sales marketing nih, berarti kan harus menganggap bahwa itu sudah terjadi. Iya. Ya, itu penting banget, dunia Betul. kuantum gitu ya. Satu kata-kata Pak Anas yang saya suka juga gini, mantranya gitu kan, misalnya gitu, saya misalnya mau prospek orang gitu, closing, datanglah, misalnya saya mau Iya, iya. mau dapat ketemu siapa gitu Iya, kan, iya. sebelum saya datangin beliau, saya dalam dunia kuantum saya, soalnya beliau memang sudah hadir, sudah jadi tim saya, sudah jadi leader di bawah saya gitu, itu sering saya bayangkan itu dulu, baru saya oke. temuin gitu dok, gitu. Oke, luar biasa. Saya doanya seperti itu dulu Seperti itu gitu. ya. Oke. Yang tidak terjadi ada dok, tapi saya tetap percaya bahwa Allah kabulkan kok gitu. Iya, iya, iya. Nanti dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain gitu atau belum kan. saatnya sebentar Belum lagi siapa saatnya, tahu kan gitu. betul. Iya, oke, Gitu, luar Dok. biasa. Ini kan Mbak Dewi pernah mengalami di mana dapat buku ini gitu ya, ditawarin buku ini, ini apa sih gitu ya, Iya. kayak gitu ya. Dunia banget Dunia gitu, banget magnet gitu ya. rezeki gitu. Dan akhirnya sampai ya ternyata menjadi ilmu yang dijalankan sampai sekarang gitu ya. Bagi teman-teman yang mau bukunya nih ada di kanan bawah ya, nanti silahkan check out nih gitu. Seperti Mbak Dewi tadi di awalnya nggak percaya, ternyata menarik juga dan mudah dicerna, sebetulnya seperti itu ya. Nah Mbak Dewi, bagi mereka yang mungkin baru denger nih podcast kita nih tentang magnet rezeki gitu ya, terus ragu-ragu ini apa sih gitu, ujung-ujungnya jualan training gitu ya, seperti itu dan sebagainya gitu. By the way, buku ini sebenarnya royaltinya dari Panas sampaikan 100% bukan untuk beliau. Itu untuk untuk pesantren, untuk dakwah dan sebagainya. Jadi silahkan kalau mau check out. Nah Mbak Dewi tadi menyampaikan bahwa nih awal-awalnya saya nggak yakin nih dunia banget nih. Bagi teman-teman yang masih dalam posisi itu, gimana cara meyakinkan mereka nih, seperti apa? Iya, ini buku yang luar biasa ya teman-teman. Buku yang banyak sekali testimoni bisa merubah hidup orang gitu. Saya sendiri pun bersaksi lah ya gitu. Buku yang simple, bahkan memang secara data the best, Mega bestseller malah ya sampai mega sekarang bestseller gitu. sampai Iya. sekarang itu kan prestasi yang luar Iya. biasa gitu. Jadi sangat perlu untuk
dibaca, diaplikasikan. Kalau saya bahkan hobi banget untuk ngasih-ngasih ya gitu. Ngasih-ngasih ya, sebar-sebar Iya, ya. Oke. kasih hadiah ini luar biasa. Nanti orang bisa hidupnya berubah, bisa dapatkan hidayah dari situ. Apa Iya, yang iya. dia lakukan setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki, tentunya pahalanya mengalir juga kan buat kita yang Iya, memberi tahu, betul, yang memberi betul. hadiah itu gitu dong. Ilmunya gratis, Pana selalu bilang ilmunya gratis, bahkan di Telegram dia rekam Iya. audio disebar-sebar gitu ya. Betul. Kalau buku kan jadi bayar, itu kan harga cetaknya sebetulnya gitu ya. Ya, tapi ilmunya Iya. gratis. Beliau suka bagi di YouTube-nya juga dan sebagainya. Di sini juga para CTMR juga banyak berbagi. Yang penting tadi magnet rezeki itu ternyata apa, dipraktekkan ya. Dipraktekkan, bukan dinyanyiin. Bukan dinyanyiin. Bukan Luar biasa dihafalin tadi. juga Bukan gitu. dihafalin, dibaca bolak-balik. Baca Ini kok bolak-balik. nggak ajaib-ajaib ya, nggak bakalan bisa Betul, ya. dong. Harus dipraktekkan gitu. Dipraktekkan. Oke, luar biasa. Yang terakhir buat ini audiens kita, ada yang mau disampaikan? Mbak Dewi, silakan. Ya, teman-teman semua, bahwa kalau kita pengen ajaib, ya tentunya jangan pakai logika gitu ya gitu. Karena logika itu tidak datang kepada orang yang berpikir aja terus gitu ya gitu. Just praktekkan, just do it ya kalau bahasa ininya. Dan kenalilah ya ilmu magnet rezeki ini bukan buat ketenangan kita dunia aja, tapi ternyata ini bekal buat kita ke akhirat gitu. Oke. Ya itulah. Itu oke, luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang masih memperjuangkan keajaibannya, jangan-jangan sudah ajaib. Saya nggak tahu Iya, juga gitu ya. betul. Kita nggak pernah merasa kadang-kadang yang kita minta belum terkabul, ternyata area yang lain gitu ya. Iya dong. Dan manusia itu makhluk ajaib ya, karena bukan Makhluk makhluk ajaib. bumi, kata Makhluk Panas ya, surga. makhluk surga. Jadi Betul. siapapun bisa yang sedang memperjuangkan keajaibannya tetap istiqomah. Dan jangan lupa dipraktekkan tadi ya, dan tetap kalau mau istiqomah cari-cari komunitas yang bisa menguatkan kita sehingga tidak belok kanan, belok kiri, seperti itu kurang lebih Mbak Dewi ya. Betul, Oke. Kak. Sampai jumpa di pejuang keajaiban selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.